Mini series. Judul: Gara-gara Bola, Datang Cinta. Penulis: Kak Farida, Rifalsah Ramadan. Bab 13. Aira tak menyangka ternyata hal yang tak diinginkan. Baru saja merasakan kebahagiaan karena kehamilannya, tetapi nyatanya kebahagiaan itu langsung disambut dengan ketegangan. Aira berdiri di belakang Raka, tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada wajah kedua mertuanya yang penuh kemarahan. "Kamu sungguh kurang ajar, Raka. Kami sudah bilang jangan menikahi perempuan ini." Suara ayah Raka menggema terasa amarahnya. Matanya penuh kebencian yang dalam. Raka mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah yang menyesakkan di dadanya. Aira bukan perempuan sembarangan, yah. Dia istriku, ibu dari anak-anakku kelak. Tolong hargai dia. Mamah Raka melangkah maju dengan sorot mata yang tajam. Ia menatap Aira dari atas hingga bawah dengan pandangan meremehkan. Tangannya melayang keras ke pipi Aira. Tamparan itu begitu kuat sampai di telinga Aira berdengung. Pipinya langsung memerah. Aira menunduk, menahan air matanya agar tak jatuh. Raka tersentak. Wajahnya memerah, tubuhnya bergetar menahan amarah. "Mah, kenapa mamah tega?" Aira cepat-cepat menggenggam lengan Raka, mencoba menenangkannya. "Mas, jangan melawan orang tua." Raka terdiam. Matanya menatap nanar ke arah Aira yang tetap mencoba tersenyum meski air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hatinya terasa sakit melihat istrinya diperlakukan sekejam ini. "Sayang, kamu sudah ditampar, tapi masih membela mama?" Suara Raka bergetar penuh emosi. Aira menggeleng pelan, mencoba menahan isak. "Aku gak mau kamu durhaka pada orang tuamu, Mas. Bagaimanapun, mereka tetap orang tuamu." Mamah Raka menatap penuh amarah. "Perempuan gak tahu diri. Kamu sudah merebut anak kami. Sekarang apa? Mau merebut harta kami juga?" Aira menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia tak mampu berkata apa-apa. Semua tuduhan itu begitu menyakitkan. Namun, ia memilih diam demi menghormati suaminya. Raka mengangkat wajahnya dengan marah. "Mah, ayah, lihatlah bagaimana Aira menahanku agar gak berucap kasar kepada kalian, meski kalian menyakitinya. Aku lebih baik dicoret dari daftar kartu keluarga daripada meninggalkan Aira." Kedua orang tua Raka tercengang. Mata mereka membelalak tak percaya. "Apa yang kamu katakan, Raka? Kamu rela meninggalkan kami demi perempuan ini?" Raka mengepalkan tangan, napasnya memburu menahan emosi. "Iya. Jika mamah dan ayah gak bisa menerima Aira, maka anggap saja aku gak pernah jadi anak kalian." Tanpa menunggu jawaban, Raka menarik tangan Aira dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan kedua orang tuanya yang masih terpaku dalam kemarahan dan ketidakpercayaan. Di dalam rumah, Raka membanting pintu keras-keras.
Dada dan napasnya naik turun penuh emosi. Aira berdiri kaku, menatap suaminya yang tampak terluka. Raka berbalik dan memeluk Aira erat-erat. "Maafin aku, sayang, maaf karena orang tuaku menyakitimu." Aira menggeleng lemah dan berkata dengan suara lirih, "Aku gak apa-apa, Mas, yang penting kamu gak melawan mereka." Raka mengecup kening Aira dalam-dalam. "Kamu terlalu baik, Aira, terlalu baik. Aku janji, aku gak akan pernah ninggalin kamu." Aira tersenyum kecil dalam pelukan Raka, meski hatinya masih perih mengingat tamparan itu. Ia tahu hidupnya tak akan mudah. Namun, selama Raka ada di sisinya, ia yakin bisa melewati semuanya. Waktu berlalu. Sejak kejadian itu, hubungan Raka dengan orang tuanya memburuk. Mereka memutuskan segala bantuan finansial dan memutuskan hubungan dengan Raka. Ia berdiri sendiri dengan perusahaan yang ia bangun, tetapi teman yang ia percayai membawa kabur uang perusahaan untuk gaji para karyawan. Hal ini berdampak pada perusahaan kecil yang baru saja dibangun Raka. Krisis mulai melanda. Raka duduk di meja makan dengan wajah kusut. Ia menatap laporan keuangan di tangannya, keningnya berkerut dalam. Aira menghampiri sambil membawa segelas teh hangat. "Mas, kamu kelihatan capek. Ada masalah di kantor?" Raka terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. "Perusahaan kita sedang krisis, sayang. Aku ditipu oleh rekan bisnisku sendiri. Modal kita habis." Aira terpaku, hatinya ikut merasakan kesedihan suaminya. Ia tahu perusahaan Raka belum besar dan masih merintis. Sekarang Raka harus menghadapi masalah ini sendirian tanpa bantuan orang tuanya. "Aku akan cari cara untuk bangkit lagi. Aku gak bisa biarin perusahaan ini jatuh." Aira duduk di pangkuan Raka. Tangannya dikalungkan di leher suaminya dan ia mencium pipi Raka. "Aku di sini, Mas, akan selalu di sampingmu, apapun yang terjadi. Kamu gak menyesal hidup susah sama aku?" Aira menggeleng dengan senyuman. "Gak pernah, Mas. Aku menikah denganmu karena cinta, bukan karena harta." Raka memeluk Aira erat, matanya berkaca-kaca. Ia sadar betapa beruntungnya memiliki Aira di sisinya. Dalam hati, ia bertekad untuk bangkit, demi keluarganya, demi anak-anak yang sedang dikandung Aira. Wajah Raka mendekat, Aira menutup mata. Mereka bertukar napas dalam-dalam. Interaksi halal dan sangat indah. Perjuangan Raka tidak mudah. Ia harus bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Dari perusahaan yang hampir bangkrut, perlahan Raka bangkit dengan usaha dan kerja keras. Aira memberikan uang tabungannya. Awalnya Raka tak menerima. Namun, Aira memaksa agar suaminya menggunakan. "Anggap aku investasi sama kamu, Mas. Memang gak banyak, moga uang ini bisa membantu membangun perusahaan Mas lagi," ucap Aira. "Dari mana uang ini?"
Tanya Raka. Tabunganku selama 6 tahun, ditambah uang dari Mas setiap bulan, jawab Aira. Masya Allah, beruntung Mas punya istri kamu. Terima kasih sayang, ucap Raka sambil memeluk Aira. Raka bekerja keras dari nol, membuka peluang bisnis baru, mencari investor yang bisa diajak bekerja sama. Aira setia mendampingi, memberikan dukungan dan doa. Meski kehidupan mereka jauh dari kata mewah, tetapi kebahagiaan dan cinta selalu menyelimuti rumah kecil mereka. 6 bulan kemudian, perusahaan Raka kembali berdiri kokoh karena memang Raka pebisnis handal. Bahkan, lebih besar dari sebelumnya. Raka berhasil membawa perusahaannya menuju kesuksesan dengan usahanya sendiri tanpa campur tangan keluarganya ataupun teman. Sejak Raka ditipu, dia tak mudah percaya lagi dengan orang lain. Hari itu, Raka pulang dengan senyuman lebar. Ia membawa sebuket bunga mawar merah dan hadiah kecil untuk Aira. Ia memeluk Aira erat, lalu berlutut sambil mencium perut Aira yang semakin membesar. Aku janji akan menjadi ayah yang baik untuk kalian, bisiknya sambil mengusap perut Aira dengan penuh cinta. Aira tersenyum bahagia, air matanya mengalir haru. Dan aku akan selalu menjadi istri yang mendukungmu, Mas. Aira mengerang kesakitan, ia membangunkan Raka dari tidur nyenyaknya. Kenapa sayang? Tanya Raka. Sakit Mas, air ketubanku pecah, jawab Aira. Astagfirullah. Raka mengambil tas ransel besar, yang sudah disiapkan Aira jauh hari. Perlengkapan melahirkan, ia memakai tas itu dan menggendong Aira. Kamu kuat Mas? SSSTTTA? Tanya Aira sambil meringis kesakitan. Pegangan Mas yang erat, ucap Raka. Aira diletakkan di jok bagian depan dan tak lupa memasang sabuk pengaman dan Raka berlari memutar dan duduk di sebelah Aira. Ia mulai menjalankan mobilnya. Tahan sayang, terus doa, ucap Raka. Hatinya juga sudah sangat ketakutan, jika istri dan anaknya kenapa-napa. Butiran keringat membasahi wajah Aira karena rasanya sangat sakit. Raka mempercepat laju mobil agar cepat sampai. Sampai di rumah sakit, ia langsung berlari memanggil perawat. Brankar didorong, Raka menggendong Aira dan diletakkan di dalam brankar. Dokter langsung memeriksa. Pak maaf, harus disesar segera. Lakukan yang terbaik, Dok, ucap Raka. Ruang operasi yang dingin. Suara mesin monitor detak jantung berdenting pelan, teratur, memenuhi ruang operasi yang dingin dan terang. Aroma antiseptik menusuk hidung, menambah tegang suasana. Aira berbaring kaku di atas ranjang operasi, tubuhnya diselimuti kain hijau steril. Cahaya lampu operasi menyilaukan, menyinari perut buncitnya yang siap dibelah untuk melahirkan dua kehidupan yang telah lama ia nantikan. Tubuh Aira menggigil. Entah karena dinginnya ruangan atau ketegangan yang menyelimutinya. Tangannya mencengkeram erat lengan Raka yang berdiri di sampingnya dengan pakaian operasi lengkap. Mata suaminya dipenuhi kecemasan yang tak mampu disembunyikan.
"Sayang, aku di sini," bisik Raka mencoba menenangkan istrinya. Aira tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Mas, kalau terjadi apa-apa jaga anak kita baik-baik, ya," ucapnya lirih. Mata Raka langsung memerah. Ia menggeleng cepat, menunduk dan mencium kening Aira dengan lembut. "Jangan bicara seperti itu, sayang. Kamu kuat, kamu pasti bisa. Aku di sini, bismillah." Aira mengangguk pelan, menguatkan dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa takut yang terus menghantui. Dokter bedah mendekat, mengenakan masker dan sarung tangan steril. Matanya menatap Aira dan tersenyum di balik masker. "Siap, Bu Aira? Kita mulai sekarang, ya. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Sebelum memulai kita berdoa, agar operasi ini sukses." Mereka berdoa bersama beberapa detik. Jantung Aira berdetak sangat kencang. Ia merasakan suntikan di punggung bawahnya. Anestesi epidural mulai bekerja, membuat tubuh bagian bawahnya mati rasa. Ia tak lagi merasakan kakinya. Dokter mulai mengoleskan cairan antiseptik dingin di perut Aira, mengusapnya dengan teliti. Setelah yakin area operasi steril, dokter mengambil pisau bedah dengan tangan yang terlatih. Raka menatap Aira dengan tersenyum, menenangkan sang istri. Aira tak bisa melihat apapun karena kain hijau dipasang di atas dadanya, menghalangi pandangannya ke area perut. Namun, ia bisa merasakan tarikan dan dorongan di perutnya. Tubuhnya berguncang pelan saat dokter mulai menyayat kulit perutnya dengan hati-hati, memotong lapisan demi lapisan. Raka menggenggam tangan Aira lebih erat. Tubuhnya berguncang pelan saat dokter mulai menyayat kulit perutnya dengan hati-hati, memotong lapisan demi lapisan. Raka menggenggam tangan Aira lebih erat, menahan napas saat melihat darah mulai mengalir. Dokter dengan sigap menyeka darah itu dan melanjutkan operasinya dengan tenang. Aira merasakan tubuhnya diguncang lagi. Bukan rasa sakit, melainkan sensasi tekanan yang kuat. Tangannya mencengkeram erat lengan Raka. Matanya terpejam, bibirnya melafalkan doa tanpa suara. Dokter membelah otot perut, dengan hati-hati agar tidak melukai organ di sekitarnya. Ketika sampai di lapisan rahim, dokter memulai untuk mengeluarkan bayi. Air ketuban sudah kering. "Baik, kita mulai keluarkan bayi pertama," suara dokter terdengar jelas. Aira merasakan tekanan yang lebih kuat. Tubuhnya terguncang saat dokter memasukkan tangan ke dalam rahimnya, merogoh ke dalam untuk menemukan kepala bayi. Jantungnya berdetak lebih kencang, napasnya tercekat. Bayi pertama keluar. Tangisan nyaring pecah, memenuhi ruang operasi. Air mata Aira tumpah seketika. Ia menggenggam tangan Raka erat-erat. Dokter mengangkat bayi pertama yang masih berlumuran darah, tali pusar masih melilit tubuh mungilnya. Seorang perawat segera memotong tali pusar dan membersihkan bayi itu. "Anak laki-laki yang sehat, Bu," suara dokter terdengar gembira.
Aira tersenyum bahagia, air matanya tak berhenti mengalir. Dokter melanjutkan operasi, kembali memasukkan tangannya ke dalam rahim Aira untuk mengeluarkan bayi kedua. Aira kembali merasakan tekanan kuat yang mengguncang tubuhnya. Bayi kedua keluar. Tangisan kedua menggema di ruangan. Tangisan yang lebih nyaring dan keras. Air mata penuh kebahagiaan terasa. "Selamat Bu, Pak, laki-laki lagi," ucap dokter. "Mas, 2 anak laki-laki." Raka mengangguk, air matanya kembali mengalir. "Iya, sayang, 2 jagoan kita. Terima kasih banyak." Dokter mengangkat bayi kedua yang juga berlumuran darah. Dengan cepat tali pusarnya dipotong dan tubuh mungilnya dibersihkan. Perawat membawa kedua bayi itu mendekat, membiarkan Aira dan Raka melihat wajah mungil mereka untuk pertama kali. Wajah yang merah dan keriput, namun begitu sempurna dan indah di mata mereka. Raka mengazankan anak-anaknya dengan suara yang bergetar haru. Air matanya jatuh saat menyebut nama Allah, mengalirkan doa dan harapan untuk kedua buah hatinya. Aira menatap wajah mungil itu dengan hati yang penuh cinta. Ia menyentuh pipi lembut mereka dengan jari yang gemetar. Aira tersenyum, tubuhnya lemas, tetapi hatinya sangat bahagia. Semua rasa sakit, ketakutan, dan kekhawatiran seakan lenyap seketika saat melihat wajah kedua putranya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap. Raka menatap kedua buah hatinya dengan mata berbinar. Ia sadar, segala perjuangan dan pengorbanannya selama ini tak sia-sia. Meskipun tak mendapat restu dari orang tua, Raka dan Aira mampu membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Tamat.